Halo semuanya, Sendra Fadlan dan sekarang udah sampai lagi di kota Semarang. Tapi kayak pertama kali sih saya ke Semarang itu naik pesawat dan tepatnya sekarang ada di Bandara Ahmad Yani. Kita aja baru nyampe bersama rombongan dari teman-teman media yang ikut di acara test drive Mazda CX-60, CX-60 gitu ya. Kita akan berkeliling selama 3 hari dari Semarang sampai ke Magelang, Boyolali, kemudian ke Semarang, dan kita pulangnya ke Jakarta tuh pakai mobil, bukan pakai pesawat, kita pakai Mazda CX-60. Nah, seperti apa? Kita akan lihat, sepertinya kita simak videonya. Nah, sekarang udah nyampe nih di area drop off Bandara Ahmad Yani Semarang. Kita akan sambut dengan unit Mazda CX-60 yang ada di depan sana. Tuh, kita lihat sini ada warna putih, ada merah, ada macam-macam deh warna di sana tuh. Keren-keren kan? Dan juga dikawal sama beberapa unit, ada Mazda CX-3, CX-5, segala macam ada di sini semuanya ya. Nih, saya naiknya bareng sama Om Raisanto dari Kendara.id. Ya, itu kan ganteng banget kan? Nah, kita berdua loh di sini. Jadi kita kedapetan unit CX-60 yang tipe Kuro ya. Tipe Kuro warna apa? Warna putih. Rhodium white. Rhodium white ya. Rhodium white. Ya, jadi rhodium white yang warna putih mutiara. Jadi bedanya itu kelihatan kalau yang Kuro itu dia kayak di grill beda, terus dia peleknya jadi lebih sporty, dia full black gitu warnanya. Tapi kita lihat berbedanya antara tipe Elite sama tipe yang Kuro. Nah, oh ya, tadi kita berjalan kita itu bakal dari Mandara itu menuju ke Gias Semarang ya, betul. Gias Semarang 2023 yang lokasinya itu nggak jauh dari sini ya. Seperti apa kita lihat suasana pamerannya. Nah, di Gias Semarang 2023 ini kita bisa lihat ada 2 unit Mazda CX-60, CX-60, ada yang tipe Kuro dan juga tipe yang Elite. Nah, beda apa aja tampilannya ya? Tampilan eksterior dan interiornya menjadi pembeda antara tipe Kuro sama tipe Elite. Misalkan yang tipe Kuro ini kelihatan dari grillnya, ini grillnya bentuknya honeycomb, sarang lembah seperti ini, dan juga kita lihat di bagian peleknya, ini jadi warna full black seperti kelihatan kesan lebih sporty. Nanti lagi kita bagian ke tipe Elite. Nah, kalau yang tipe Elite ini dia bedanya di grillnya motifnya bentuknya vertikal seperti ini, sedangkan untuk peleknya dia modelnya two-tone ya seperti ini yang kata kesannya lebih elegan. Jadi pembeda intinya kalau yang elegan bisa ada Elite, sedangkan yang Kuro itu emang sporty seperti itu. Selain interior dari Mazda CX-60 tipe Elite dan Kuro juga berbeda. Kita akan langsung buka yang tipe Kuro. Nah, ini tipe Kuro desainnya kelihatan lebih sporty dengan kombinasi warna coklatnya ada di bagian jok dan door trim serta di dashboardnya. Dan beda dia bukan cuma beda warna aja, tapi dia bahannya beda nih. Kalau biasanya kan kalau premium kan suka soft touch, tapi kalau ini dia bludru nih, kelihatan bahannya agak beda. Seperti itu. Dia juga ada coklat bagian setir, dan juga di bagian konsol tengah yang transmisinya tuh dibikin panel kayu yang hitam seperti ini. Meski begitu dia juga ada soft touch di bagian armrest dan juga di door trim sana tuh. Ya, di bagian yang pegang pintu seperti itu. Kita pindah ke tipe Elite. Nah, kita bukan tipe Elite seperti ini. Nah, tampilannya beda kan. Kalau yang Kuro itu rasanya jadi sporty banget, sedangkan yang Elite ini rasanya lebih clean, lebih sopan dan elegan ya. Karena sini banyak sekali warna-warna cerah dan ini warna putih ya yang ada di bagian jok, ada di door trim sama di bagian dashboardnya. Nah, kalau di tipe Kuro dia kan bahan dashboardnya kan bludru ya. Tapi kalau di bagian yang tipe Elite ini bahannya itu kain tuh, kelihatan kan ada kayak rajutan di sini yang kesannya jadi lebih elegan kelihatannya. Dan di bagian konsol tengahnya itu juga agak beda karena dia kainnya dibikin lebih terang banget, kayak agak membaur sama warna di bagian putih. Jadi kan lebih terang seperti itu. Nah, sekarang kita ada di dalamnya Mazda CX-60, CX-60 tipe yang Kuro. Nah, kita bisa lihat nih Raisanto lagi berkendara CX-60 dan kita lihat berbagai fitur-fitur yang ada di mobil ini, seperti dia punya pak instrumen berukuran 12,3 inci dan head unitnya juga berukuran 12,3 inci juga. Nah, ini dia sudah support Android Auto dan Apple CarPlay. Itu contohnya kita bisa dia ada music, ada maps yang lagi nyalakan. Ini kebetulan kita lagi ngarah ke Hotel Padma ya, jadi kita bakal nginep di sana. Terus juga kita sekali lagi yang tipe Pro ini dia punya
apa nih warnanya coklat yang kesannya sporty banget dan bahannya bludru gitu. Dan juga ini isostas loh, bukan plastik. Kita lihat di sini dia ada ventilated seat tuh yang kita cobain dulu. Kita sampai level tertinggi. Nah, di bagian tengah sini ini ada transmisinya dan ini ada pengaturan buat handling di sini. Jadi semua peraturan aturan di handling ini bisa diatur melalui tombol-tombol dan juga pengaturan di putar-putar di sini semuanya seperti itu. Nah, kebetulan lagi di dalam mobil Mazda CX-60 dan kita lagi nyobain fitur namanya ventilated seat. Jadi ini fiturnya ini memang berguna untuk menyamankan atau mendinginkan penumpang yang ada di sini. Kita tinggal aktifkan ada tombol ventilated seat-nya di bagian dekat AC-nya tuh, lalu kita langsung ke level 3 misalkan, dia akan langsung dingin, kerasa dingin banget loh di bagian sandarannya, di bagian punggungnya, dan juga di bagian bawah jok sini. Sehingga ini cocok banget untuk kayak kondisi di kota-kota besar Indonesia, terutama ya yang sekarang udah panas banget ya, sehingga butuh banget jok buat pendingin badan manusia. Halo teman-teman, sekarang udah masuk ke hari kedua dan ini hari Kamis ya, Kamis tanggal 19 Oktober. Betul sama Om Raisanto yang lagi nyetir. Ini kita perjalanan cukup panjang ya. Kita bakal melewati bukit, tanjakan, turunan, dan melewati berbagai tempat. Ada di Ambarawa, kita mau main ke benteng Fort William, lalu juga kita bakal ke La Temple di dekat Borobudur sana di Magelang, dan kita juga bakal ngopi-ngopi nih ya, ngopi-ngopi santai di perbukitan seperti itu. Pokoknya perjalanan bakal jauh banget deh. Oh ya, kita sekarang ganti nih unitnya. Kalau kemarin pakai yang Kuro, sekarang pakai yang tipe Elite nih. Jadi ini tipe Elite yang kata interiornya kan lebih mewah, lebih clean begitu. Dan kita lihat di sini nih warna juga beda ya. Kalau sama ya. Kalau warna sama ya? Eksteriornya sama. Iya, secara sama I think. Jadi ini eksteriornya sama, tapi interiornya beda karena ini tipe yang Elite. Kurang lebih begitu. Oke, sekarang kita jalan lagi dari Benteng Fort William 1 dan kita akan jalan lagi ke daerah mana nih? Magelang ya? Magelang ya. Magelang betul. Nah, setelah kita jalan-jalan nih, kita bakal naik sama si test driver kita yaitu Ray Santo. Halo. Nah, nih kan kita udah pernah nyoba nih sebelumnya kayak Mazda CX-60 segala macam. Kira-kira apa sih plus minusnya mengenai mobil ini? Dari plus dulu deh, coba. Oke, dari plus ya kalau dari gue sih adalah mesinnya. Jadi kan si CX-60 kan punya mesin baru ya, 3300 cc, turbo 6 silinder mild hybrid yang rasanya tuh kayak nggak ada habis-habisnya tenaganya. Jadi di putaran bawah tuh kayak ada sedikit boost dari mild hybridnya. Yeah. Ketika udah di putaran atas, turbonya tuh langsung bermain gitu. Jadi bener-bener nggak ada beban gitu rasanya kalau di mobil ini. Dan kelihatan senyap juga ya? Iya, senyap juga. Jadi ya tadi poin plus keduanya itu adalah senyap gitu ya. Baik dari suara knalpot motor gitu ya, atau suara ban gitu. Dia teredam dengan baik. Yang ketiga kalau menurut gue sih adalah dashboardnya ya, terutama yang si tipe Elite ini. Jadi dia tuh bener-bener berasa kayak craftsmanship tuh berasa banget. Jadi kayak Kenway stitching yang ada di dashboard ini, yang di tipe Elite tuh bener-bener manjain mata banget. Ini kearifan Jepang banget ya. Kalau minusnya apa? Kalau minusnya menurut gue sih bantingannya sih masih kurang forgiving gitu kalau di kaki-kaki belakangnya. Jadi kayak nih agak gitu lah, agak keras buat sebuah luxury SUV. Yang kedua adalah plastik-plastik yang ada di bagian di tengah-tengah panoramic sunroof itu kayak kurang premium rasanya. Dan yang ketiga tambahan gitu ya, kayak kelihatannya kayak nggak ada heated seats gitu loh. Jadi kayak andaikan dia full spec gitu ya, di heated seat dan ventilated, emang sih nggak kepake ya, cuman kadang kita ada butuhnya aja, jadi biar nggak ininya tuh nggak terlalu kosong gitu kalau menurut gue. Atau ini mobilnya juga hybridnya kerasa banget ya, terutama di putaran tengah gitu ya, putaran bawah ya. Jadi benar-benar ngebus gitu loh. Dan enaknya karena dia mild hybrid yang pinter gitu ya. Ini kayak kita lagi macet-macetan gini, kadang kita bisa lihat di tachometer mesinnya mati gitu. Oh iya, mati ya? Iya, nih kayak contohnya nih kita udah mau berhenti di lampu merah. Bahkan kayak sebelum berhenti 0 aja, si RPM itu udah mati kadang. Gitu loh. Jadi bener-bener menghemat BBM yang sekarang lagi mahal ya harganya. Betul.
gitu. Terus juga katanya pernah nyoba yang Pertalite, gimana sih kalau Pertalite CX60 ini? Oke, ini emang nggak direkomendasiin ya. Cuman kalau kita lihat di tutup tangkinya si CX60 itu ada tulisan minimal ron 90. Waktu itu gue pernah coba iseng cuman isi kayak 100.000 gitu. Dan apa ya, buat emergency misalnya kita lagi di daerah yang nggak ada Pertamax atau oktan yang lebih tinggi gitu ya. Jadinya kita bisa tetap jalan dengan mobil ini tanpa ada kendala, dan gue sih nggak merasakan ada penurunan tenaga. Paling emang konsumsi BBM-nya jadi lebih boros aja, cuman tenaga mesinnya tuh kayak tetap berasa punchy gitu. Pernah nyobain konsumsi BBM nggak? Atau nggak irit atau boros untuk kalau pakai ini? Untuk 3.300 cc normal sih, standar aja untuk mesin sebesar ini gitu ya, masih bisa dianggap wajar gitu. 8,5 lah rata-rata kilometer per liter, atau 9 mungkin kalau kita cenderung irit. Dan di tolnya sih masih bisa 15 km per liter, karena ya tadi ada sistem mild hybrid. Jadi kadang kalau coasting juga mesinnya bisa mati, dan karena dia transmisi sekarang 8 speed, jadi kalau di kecepatan tinggi tuh RPM-nya rendah banget. Gitu, Dra. Jadi bisa dibilang secara performa tuh memang oke sih untuk apalagi mesin juga gede 3.300 cc segala macam. Tapi memang benar secara suspensinya tuh, terutama kalau di jalannya agak nggak rata tuh kadang-kadang suka mental gitu ya. Apalagi kayak di perkotaan ada jalan yang kurang rata, dan juga ada posisi tidur, itu benar-benar kerasa sih. Tapi kalau kayak pas lagi di tikungan, kita lagi mau goyangin, mau nyalip, itu stabil emang. Bener nggak? Iya, berasa kayak mobilnya tuh ngikutin kontur jalannya gitu loh. Ya naik motor. Iya. Tadi pas lagi di tol ada kayak truk atau begitu, kita mau nyalip, langsung kita kayak kebanting, tapi bantingnya tuh nggak terlalu nampol banget itu. Enak gitu intinya. Selamat pagi, ini adalah hari ketiga dan hari terakhir dari acara test drive Mazda CX-60. Hari kita akan balik dari Semarang langsung ke Jakarta. Jadi pakai tol ya, jadi nggak pakai pesawat, langsung pakai mobil Mazda CX-60 ini. Nah, tadi aku lupa nyebutin beberapa hal yang menarik dari mobil ini. Yang pertama, dia ini merupakan SUV Mazda yang berbeda dibandingkan biasanya, karena dia menggunakan mesin yang paling besar dan juga platform berbeda. Dia ini menggunakan mesin 3.300 cc V6, 6 silinder, bukan V6 ya, tapi 6 silinder turbo dengan mild hybrid. Jadi ini mesin yang paling besar di antara semua SUV Mazda yang dijual di Indonesia. Dan dibikin dia harga juga paling mahal ya, harganya sekitar 1,1 miliar gitu. Kalau kita bicara mengenai platformnya, ini platformnya juga berbeda total karena dia menggunakan platform yang disebut sebagai large platform. Artinya ini memang ini adalah platform baru Mazda yang dia itu rear bias. Artinya ya ini kan sebenarnya kan ada yang pilihannya RWD kayak pakai roda belakang, tapi yang dijual di sini yang all-wheel drive atau AWD. Kita juga nyobain beberapa fitur-fitur yang cukup menarik dari mobil ini. Yang pertama pastinya tentu saja ada panoramic sunroof. Panoramic sunroof itu ada suatu fitur yang sangat wajib dalam sebuah mobil yang udah semewah ini di Mazda CX-60, yang berguna banget kalau misalkan kita merasa kabin di dalam kurang sempit, kurang lega atau kurang terang, kita bisa buka dan bisa jadi kabin kita jadi lebih terang begitu. Lalu juga punya fitur namanya see-through view, yaitu semacam kamera 360 derajat, tapi dia bukan cuma berguna kalau misalnya kita lagi parkir, tapi juga bisa buat kalau kita lagi kemarin itu kita pas lewat ada jalanan sepi itu dan kita butuh manuver, itu sangat berguna banget dengan fitur itu. Terus yang ketiga, dia juga ada Bose speaker, dan Bose speaker ini ada 12 buah, jadi bisa memanjakan telinga pengguna yang dalamnya dia, sehingga bisa menikmati audio dengan lebih sempurna gitu. Nah, sekarang saya ada di job kedua dari Mazda CX-60. Yang kita tesnya adalah tipe yang Kuro, jadi beda nih joknya kan, jadi lebih gelap dan sporty. Nah, bicara soal kenyamanan duduk di sini, secara kayak headroom dan juga legroom masih aman-aman aja. Untuk ukuran saya sendiri, meskipun memang Mazda dibilang kalau Mazda itu dia lebih berorientasi yang penumpang di depan, di sopir maupun di depan, itu merasa lebih nyaman dibandingkan duduk di belakang sini, seperti itu. Nah, kalau masalah kenyamanan yang lagi-lagi, ini memang kalau di jalan tol yang memang lintasannya cukup rata gitu, cukup stabil, itu bakal kerasa lebih nyaman gitu dibandingkan kalau misalkan kita melewati jalanan yang kurang begitu rata kayak di perbukitan seperti itu, yaitu kerasa banget guncangannya, dan yang duduk di belakang sini gue merasakan hal yang sama. Nah, bicara soal joknya, kita bahas di sini dia ada 3 buah headrest yang sangat lengkap. Ini headrest semua terpisah semuanya, dan sudah ada seatbelt seperti yang saya pakai sekarang ini, 3 titik semuanya di kiri, kanan, dan juga di tengah. Dan ditambah juga ada armrest, karena
ada armrest dan ada pisang. Karena ini BTW ini kan mobil ini kan unit test drive ya. Jadi dia dilengkapi dengan berbagai macam makanan, snack, minuman yang bisa dipakai kalau lagi dalam perjalanan jauh seperti yang kita lalui sekarang ini. Nah, di sini juga kita lihat di sini ada kayak semacam map. Nah, map ini gunanya isinya itu adalah brosur dan spesifikasi yang bisa jadi referensi buat teman-teman media yang ikutan test drive Mazda CX-60 ini begitu. Juga nih ada kayak botol aqua, botol air mineral yang ditaruh di cup holder yang bisa muat di door trim belakang tuh ya bisa mau 2 botol air mineral 330 ml lah gitu, yang kecil-kecil lah gitu. Terus di belakang sini tuh, di depan saya ini dia ada 2 buah kantong jok, ada juga kisi AC dan juga ada USB port yang mode Type C seperti itu. Akhirnya udah nyampe di Mazda Headquarter Jakarta, tepatnya di Simpro Jakarta Selatan. Dan kita lihat di belakang sini ada jajaran banyak mobil Mazda di belakang sini, ada Mazda 6, ada Mazda CX-5 AWD, ada CX-60, ada CX berapa tuh? CX-3 ya. Yang ini adalah CX-60. Tuh, lihat sini. Nah, ini CX-60 CX-60 yang tipe Elite. Dan kita udah menyelesaikan perjalanan jauh selama 3 hari dari Semarang, Boyolali, ya kan, terus kita balik ke Semarang dan akhirnya sampai juga selamat dengan Jakarta. Oke, thank you buat sudah nonton video ini. Jangan juga untuk klik like, share, juga subscribe channel Indra Fatan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.